Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Kebunku, dalam video kita kali ini kita akan melanjutkan atau meneruskan dari IMO 2 ke IMO 3. Untuk penjelasan tentang IMO silahkan dibuka ya, video IMO 1 sama video IMO 2 disitu sudah dijelaskan dengan gamblang. Oke Sobat Kebunku, tanpa berlama-lama langsung saja kita membuat IMO 3. Tapi biasa bagi Sobat Kebun yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe, bunyikan tanda lonceng notifikasi, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Bunku, dalam pembuatan IMO 3 berarti kita akan menggabungkan 3 bahan ya. Yang pertama tentu saja IMO 2. Ini merupakan syarat utama atau bahan yang paling penting untuk pembuatan IMO 3. Ini kita buat minggu kemarin ya. Wanginya harum, semriwing seperti bau tape ya. Kayaknya enak bikin dicicip-cicip. Ini penampakannya. Hanya saja kita akan menggunakan cuma segini ya, sekitar 200 gram. Ini sudah saya ambil ke sini tadi, sekitar 200 gram. Sisanya ini bisa kita gunakan atau bisa kita aplikasikan langsung ya ke tanaman atau ke lahan. Ini saja kurang maksimal kalau kita tidak melanjutkannya ke IMO 3. Yang kedua, kita akan menggunakan bahan padatan yang mengandung karbohidrat seperti dedak ya, karena dedak itu paling murah ya istilahnya ya. Lalu kita akan tambahkan biomasa seperti sekam padi, kemudian seresah bambu. Nah ini saya tunjukkan dedaknya ya. Ini dedaknya 5 kilo, kemudian sekam padinya juga 5 kilo. Jadi perbandingan antara karbohidrat dengan karbon 1:1. Kita tambahkan juga ini ya, seresah bambu ya. Yang ketiga yaitu bahan yang berbentuk cairan atau larutan, terdiri dari input-input KF yang kita punya ini ya. Ini FPJ atau fermented plant juice, terbuat dari pisang ya, bisa dari sayuran juga bisa, seperti dari kangkung, daun kelor juga bisa. Kemudian kita punya BRP, bukan merek mobil ya. BRP ini brown rice vinegar, berbahan dasar dari beras merah, jadi disebut cuka beras merah ya. BRP, brown rice vinegar. Kemudian kita punya OHN ya, Oriental Herbal Nutrient. Ini terbuat dari bawang putih. Bisa juga kita menggunakan bahan dari jahe, pokoknya yang mengandung herbal ya, seperti kunyit itu juga bisa, pokoknya empon-empon lah ya. Herbal, Oriental Herbal Nutrient. Lalu kita ada juga WCA, ini water soluble calcium, yaitu pupuk kalsium yang terbuat dari cangkang telur yang dicairkan. Yang terakhir kita punya BAL atau bakteri asam laktat. Ini terbuat dari susu dan air cucian beras ya, atau biasa disebut LAB kalau di KNF. Nah lalu bagaimana yang belum punya larutan atau cairan input-input KNF seperti ini? Tidak masalah, yang penting ada IMO 2, kemudian ada karbohidrat seperti dedak, lalu biomasa atau karbon seperti sekam padi dan seresah ataupun serutan gergaji juga bisa ya. Itu yang paling pokok. Ini hanya tambahan saja untuk membuat IMO 3 supaya maksimal. Jadi Sobat Kebunku, silahkan saja untuk membuat larutan atau cairan input dari KNF seperti ini, karena sangat bermanfaat ya. Silahkan ke channel lain dulu, karena Sobat Kebun 14 belum sempat membuatnya. Nanti insya Allah kita akan coba untuk membuat input KNF seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan IMO 3. Bahan berikutnya garam krosok 100 gram ya. Yang dekat laut silahkan gunakan air laut saja daripada beli garam ya enggak, dengan gunakan air laut. Bahan yang terakhir tentu saja air ya. Ini air hujan, karena saya sering mengumpulkan air hujan ya, jadi kita bisa menggunakan air hujan untuk membuat IMO 3.
air kolam, air sumur, air AC atau tetesan AC juga bisa ya, yang penting tidak mengandung kaporit. Langsung saja kita akan gunakan sekitar 6 liter ya. Ini satu gayung ini 1 liter, ini udah 2 3 dan perlengkapan kita gunakan yang ada di rumah aja ya, yang simple, yang mudah didapat. Kalaupun beli kita cari yang murah aja, yang hemat seperti ini. Ini takaran liter yang mempunyai ukuran mili ya, seperti ini. Kalaupun nggak ada, kita menggunakan wadah kecil seperti ini. Kita tulis di spidol perbandingan ini ya, batasnya ya. Karena apa? Karena untuk takaran dari input cairan yang kita punya, yang kita akan pakai itu harus 1:1. Jadi kita gunakan ini ya, sekitar 10 sampai 15 ml. Kemudian centong bangunan ya, untuk mengaduk ini aja nantinya, atau kayu seperti ini. Lalu bak atau wadah ya, ini tidak harus bak seperti ini, bisa menggunakan terpal juga atau spanduk bekas juga bisa. Ini untuk mengaduk antara sekam dengan dedak biar rata. Kalau ada sarung tangan plastik biar lebih steril ya. Semua bahan dan perlengkapan sudah lengkap. Jadi kita langsung mulai saja untuk meracik atau menggabungkan semua bahan IMO 3 kita. Baik sobat Gunku, kita mulai saja. Langkah pertama, larutkan atau campurkan bahan-bahan ini atau input KNF kita punya ke dalam wadah dengan perbandingan 1:1 ya. Seperti ini. Ini FPJ, fermented plant, susah ya namanya ya, itulah istilah-istilah pertanian yang ada. Ini sekitar 10 sampai 15 mili. Lalu WCA. WCA berbahan dasar cangkang telur ya. OHN, Oriental Herbal Nutrient, ini bisa dicicip-cicip nih. Kalau OHN namanya juga herbal. Jahe, kuning, kayu putih, kayu manis, bal, bakteri asam laktat. Sugar. Nah ini cuka beras merah. Ini sudah keempat dari KNF sudah kita campurkan atau kita larutkan. Nah ini molnya, ini mol IMO, berarti IMO 2 ya. Ini isolat IMO lah ya. Kemudian garam, ini garam prosok. Nah setelah tercampur semua kita aduk, tapi jangan lupa pakai sarung tangan biar steril. Kita aduk ya biar homogen atau rata ya sampai terlarut. Sekali lagi, kalau sobat kebun yang belum memiliki input KNF seperti ini, nggak apa-apa ya. Yang penting ada dedak, ada biomasa, itu yang penting ya, sama IMO 2-nya.
Ingat prinsip KNF, gunakan bahan yang ada lebih baik membuatnya sama sekali. Tuh, saya rasa cukup ya, sudah larut, sudah homogen juga. Langsung kita tuang ke air hujan. Langsung diaduk di sini juga bisa ya, nggak apa-apa, dari simpelnya saja. Kita aduk lagi biar benar-benar larut. Nah, ini sudah jadi larutannya nih. Langkah selanjutnya ya kita campurkan dedak sama skam. Ini skam kita masukkan ke kemudian dedaknya. Pelan-pelan, untung dia pakai masker ini. Kemudian seresah bambu ya kita punya. Ini pakai serbuk gergaji atau maaf, kotoran gergaji bisa ya, yang lembut. Diaduk ya sampai benar-benar rata. Sekali lagi nggak usah harus dibak ya, langsung diterpal bisa, di tanah juga bisa, yang penting rata. Saya rasa sudah rata ya, langsung saja cairan ini kita masukkan atau kita tuangkan sedikit-sedikit ya biar rata ya. Aduk lagi dulu. Seperti ini, seperti dulu. Sudah rata, ini juga sudah habis nih, cairannya juga sudah habis. Ingat kadar air harus 65% ya, seperti ini. Contoh 65%. Kita ambil segenggam, kita remas. Tapi basah, tapi air tidak ada yang netes di jari-jari tuh ya. Ini 65% sampai 70% ya. Jangan terlalu basah juga jangan terlalu kering. Ini udah habis nih pas takarannya, berarti kita gunakan 6 liter. Tapi dia basah tapi nggak ada tetesan air yang keluar. Bahan IMO 3 kita aduk rata. Selanjutnya kita akan peram selama 1 minggu di kebun atau di halaman bisa ya. Yang penting beralaskan tanah, karena paling bagus itu di atas tanah. Bagi sobat kebun yang tidak ada halaman atau tidak ada yang beralaskan tanah, silahkan menggunakan di polybag atau di planter bag, diisi tanah kemudian dipadat-padatkan, baru bahan IMO kita diperam di situ ya. Oke sobat kebun, lanjut saja kita ke tempat pemeraman. Kebetulan ada kebun ya, ke kebun aja ya, di tempat yang agak. Nah inilah sobat kebunku, tempat yang akan kita gunakan untuk memeram IMO 3 kita. Sengaja saya peram di dekat pohon yang cukup besar seperti ini, berharap mikroba ataupun bakteri atau fungi, makhluk renik lah ya, akan semakin bertambah lengkap ya. Ini tanahnya sudah saya bersihkan. Bahan tambahannya yaitu cuma penutup aja ya, seperti daun pisang, terpal juga bisa ya, pisang. Kemudian untuk menghindari gangguan
misalkan ayam, kita akan tutup dengan ini nih, apa sih ini, asbes ya, karung juga. Pokoknya hindarkan dari air hujan secara langsung dan gangguan binatang seperti ayam, kucing dan lainnya. Oke sobat bunku, kita langsung saja untuk memeram bahan IMO 3 kita. Langsung saja ya. Aduk-aduk lagi. Ingat ya, untuk gundukan atau gunungan IMO 3 ini jangan sampai melebihi 30 cm ya ketinggiannya. Setelah selesai kita tutup ya dengan dedaunan aja yang ada di kebun. Ini daun pisang. Pakai terpal juga bisa ya, sekali lagi pakai terpal juga bisa. Pokoknya yang penting tertutup. Untuk menghindari gangguan dari ayam atau kucing, hewan, kita tutup ya yang agak berat ya, pakai seperti ini ya sobat bunku. Video singkat dari Kang Igor tentang bagaimana cara membuat IMO 3 itu IMO 2 ke IMO 3 seperti ini. Untuk selanjutnya berarti kita tunggu sampai 1 minggu, tapi dalam pemeraman selama 1 minggu kita harus selalu menjaga atau mengontrol setiap hari, terutama di 24 jam pertama ya. Takutnya suhunya naik tinggi karena setiap hari pasti berubah suhunya ya. Jangan sampai suhunya di atas 48 atau 50 derajat Celcius karena mikroba ataupun funginya nanti bisa mati kalau terlalu panas. Jadi bagi sobat kebun yang mempunyai termometer kompos ataupun TDS ya, karena TDS juga bisa, di situ ada temperatur buat suhunya ya. Jadi setiap hari dicek kemudian diaduk-aduk ya. Yang tidak punya alat juga apa-apa, yang penting diraba juga bisa. Kalau terlalu panas diaduk aja, kemudian tutup lagi selama 1 minggu. Dalam setiap hari kita harus menjaga atau mengontrol, mengaduk lah ya. Oke sobat kebunku, sampai jumpa di video selanjutnya yaitu IMO 3 ke IMO 4 sambil kita merawat IMO 3 atau mengontrol IMO 3 setiap hari ya. Oke sobat bunku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.